Semuanya ya. Oke, iya siap ya. Oke, siap Mbak Salmi ya. Oke, Masya Allah siap Mbak Indra, Mama Hansa ya. Aku sehat. Semoga teman-teman sehat juga di sana ya. Oke, siap Mbak Uni Fitria ya. Oke, Mbak Janur kuning melambai. Mbak Janur kuning ya. Sebentar ya guys. Oke ya. Siap, aku sehat. Semoga teman-teman sehat juga di sana ya. Oke, Mbak Sogun, Mbak Isma ya, siap Mbak Jahur ya. Oke, sudah ya. Yuk teman-teman kita doa dulu. Bismillah, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya guys. Yuk kita mulai ya guys, saat lutut sangat sehat ya. Oke ya, kita mulai ya teman-teman semuanya ya. Siap ya, kita mulai ya. Bismillah ya, siap Mbak Janur ya. Pahaman ya. Oke ya guys, siap ya. Aku mulai ya. Bismillah. Ustazah, oke. Oke aman ya, siap ya. Siap Mbak Eli ya, siap ya. Aman ya guys, teman-teman semuanya ya. Yuk kita mulai ya. Ustazah, aku dikasih ujian sakit terus tapi suami nggak pernah sakit. Apakah Allah sayang sama suami? Nggak begitu caranya. Bahwa keadilan yang Allah berikan itu bukan berarti harus sama rata dan sama rasa. Bisa jadi sebaliknya, Allah kasih Mbak sakit karena Allah sayang sama Mbak supaya dosa-dosa Mbak berguguran. Itu bisa loh. Karena kan seperti ceramah-ceramah aku bahwa ketika manusia mencintai manusia, itu biasanya dengan memberi. Tapi ketika Allah mencintai manusia, itu biasanya dengan menguji. Jadi konteks cintanya itu berbeda ya. Jadi pokoknya sabar aja dengan sakitnya. Insya Allah Allah akan mudahkan prosesnya ya. Kita lanjut ya guys. Oke, Ustazah, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, bagaimana caranya gampang menghafal Al-Quran? Kalau teman-teman seusia 40-an, 50-an, 60-an, ada baiknya teman-teman fokus ke coba hafal dulu arti dan bacaan sholat deh. Karena arti dan bacaan sholat itu penting supaya kita mengetahui dan lebih khusyuk di dalam ibadah sholat kita. Nah, nanti setelah kita memahami arti dan bacaan sholat, baru deh kita belajar memahami Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Karena banyak orang yang nggak sholatnya nggak khusyuk karena dia nggak ngerti arti bacaan daripada bacaan sholat. Padahal kalau mau dipelajari arti bacaan sholat itu sedikit loh ya. Oke, Ustazah, clear ya. Bagaimana hukumnya kalau selalu bersedekah, tapi masih punya hutang? Hutangnya belum jatuh tempo ya nggak apa-apa. Ya nanti yang penting hutangnya dibayar ya. Oke. Ustazah, oke. Apa yang dilakukan orang tua agar anaknya cepat dapat kerja? Yang pertama adalah sholat sunat hajat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu kemudian akan doakan anaknya biar dapat kerjaan ya. Oke ya guys. Nah, Ustazah, suamiku nggak dapat kerja padahal udah dicari. Jadi aku marah-marah. Selagi dia masih mau kerja walaupun nggak dapat, jangan marah-marah. Laki-laki itu makin ditekan, makin dikritik, dia makin tumpul isi kepalanya. Tapi makin dipuji, dia makin semangat. Coba lebih banyak memuji daripada mengkritisi ya. Ustazah, suami sakit kaki nggak boleh kena air. Sholatnya gimana dengan wudhunya? Ya boleh dengan cara bertayamum saja ya. Oke, bertayamum. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya tempelkan ke dinding, basuh mukanya, kemudian ambil basuh tangan kanan, basuh tangan kirinya ya. Oke, dari mana kita tahu itu ujian atau hukuman? Kalau kita rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rumah kita kemalingan juga berarti itu ujian. Tapi kalau kita nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah sedekah, terus rumah kita kemalingan, itu adalah musibah. Ustazah, oke gitu ya guys. Jadi hanya kita dan Allah yang tahu apakah itu musibah atau itu adalah ujian. Oke. Ustazah, kita mulai puasa Daud dari Senin, Kamis enggak, Jumat satu puasa, Sabtu enggak. Jadi enggak bisa begitu. Puasa Daud itu enggak bisa direncanakan. Ya saya mau puasa Daud seminggu aja.
Atau Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu, enggak. Atau saya pengen puasa Daud sebulan aja. Nggak bisa begitu-gitu kan puasa Daud, nggak bisa. Puasa Daud itu adalah puasa yang sehari puasa, sehari tidak. Dan puasa Daud itu dia harus dilepaskan aja. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Dan dia dilepaskan saja seperti itu. Artinya dia tidak bisa direncanakan. Karena kalau direncanakan begitu dia hilang dari tabiat puasa Daudnya ya. Ustazah, aku setiap melangkah pasti baca doa, tapi aku juga jatuh motor menimpa kakiku. Ya itu ujian. Ya saya sedekah ke masjid, keluar dari masjid motor saya hilang. Itu ujian. Saya selalu keluar rumah baca doa, tapi kok makin banyak doa, makin saat saya kecelakaan. Itu ujian. Tujuannya Allah pengen lihat ketika Mbak kecelakaan, apakah Mbak tetap baca doa setelahnya gitu lah. Nah saya habis sedekah nih 100.000 ke masjid. Keluar dari masjid motor saya hilang. Tujuan Allah ingin melihat nih apakah dengan kayak gitu kita masih tetap sedekah atau kita berpikir ala percuma sedekah hilang juga motorku. Nah ini, nah Allah ingin melihat itu ya. Ustazah, kalau istri pergi meninggalkan suami, apakah suami masih wajib menafkahinya? Wajib, selagi dia istri bapak. Sama dengan ketika suami selingkuh, perempuan wajib melayani nggak sebagai istri? Wajib pak. Ya, perempuan sebagai istri tetap wajib melayani. Kalau dia tidak melayani, dia berdosa. Ya, kecuali kalau istrinya nggak mau dinafkahi atau ridhonya tidak dinafkahi, maka jangan kasih, jangan dipaksa. Oke, gitu ya guys. Oke ya, Ustazah, oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, puasa Daud pasnya di hari Jumat nggak ada masalah ya. Yang memulai di hari Jumat yang nggak boleh. Tapi kebetulan kalau dia berada di hari Jumat nggak masalah ya. Ustazah, oke ya, bacaan doa wudhu setelah wudhu di kamar mandi boleh. Tapi tutup bibirnya, ucapkan dalam hati ya. Oke ya. Jadi kalau kita baca doa dalam kamar mandi, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Kalau kita baca doa, kan ada 3 cara baca. Yang pertama tutup bibir dalam hati, gini. Yang kedua adalah buka bibir bisik-bisik, ya itu saat sedang sholat. Yang ketiga adalah bersuara ya seperti kalau lagi baca Quran. Baca Quran itu bersuara, jangan dalam hati. Kalau baca Qurannya di dalam hati nanti nggak ngerti makharijul hurufnya, nggak tepat panjang pendeknya. Jadi kalau baca Al-Quran itu usahakan dilafazkan ya. Oke gitu ya guys. Nah apa pertanyaannya Mbak Warni? Ustazah, menyerahkan ustazah menyerahkan urusan kematian sama saya padahal saya udah pisah rumah 1 tahun. Ya terima aja lah Mbak. Kalau Mbak mampu bantu aja lah urusan kematian itu. Walaupun kita udah nggak di sana 1 tahun, udah niatkan beramal aja. Aku udah puasa Daud, banyak yang tanya ujiannya apa aja. Apa boleh aku ceritakan atau gimana? Boleh silahkan gak ada masalah sebagai pelajaran ya. Ustazah sholat qobliyah subuh 5:30 gak jadi masalah sih. Ya yang penting masih ada waktu sholatnya ya. Nah jadi kan waktu sholat di daerah itu beda-beda ya guys. Ada yang jadwal subuh setiap daerah itu kan beda-beda kan guys. Ya jadi teman-teman coba lihat aja selagi masih ada waktu sholatnya masih bisa untuk pasang niat sedekah subuh. Tapi kalau waktu sholat subuhnya udah habis, udah nggak bisa lagi ya. Ustazah, oke. Kalau lagi puasa kodo terus batal nggak boleh. Puasa kodo nggak boleh dibatalkan karena dia adalah puasa wajib ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, oke. Sedekah subuh apa harus badal subuh Ustazah? Tentu tidak. Ustazah, bolehkah siap sholat berdoa dalam hati? Boleh ya. Siap sholat berdoa dalam hati boleh ya. Ustazah, jadi boleh ya kalau pas puasa Daud bertepatan di hari Jumat asal tidak memulai di hari Jumat. Betul sekali. Ustazah, doa apa biar cepat dibayar hutang? Waduh, doa biar cepat dibayar hutang aku nggak hafal guys. Ya, nah nanti soalnya panjang kalau mau aku hafal ya. Alhamdulillah dalam hidupku tidak pernah
hubungan dengan hutang piutang satu kali pun jadi aku sulit, aku belum hafal. Nanti aku coba ya. Oh, tapi kalau doa lunas hutang aku hafal. Karena teman-teman kemarin yang suruh aku hafal kan, biar kita lunas hutang. Dan biar kita kaya juga itu. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau ya. Itu dia doanya ya. Huzaza, subuh yang awalnya niat untuk anak karena kebutuhan jadi untuk diri sendiri. Hahaha. Sedekah subuh itu dikumpulkan di waktu subuh kan. Ya, kemudian 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 atau 3.000, 3.000, 3.000 dikumpulkan tuh di waktu subuh. At the end of the day kita pengen sekali untuk pakai duit itu, nggak apa-apa. Bahwa ketika kebaikan tidak jadi kita kerjakan, hmm, kita tetap dapat satu pahala. Sebuah kebaikan yang tidak jadi kita kerjakan, kita tetap dapat satu pahala ya. Huzaza, pahala niat saja namanya ya. Oke. Huzaza lebih baik tahajud 8 rakaat atau 2 taubat, 2 hajat, 2 bebas lah. Itu kan tergantung kebutuhan. Rasanya banyak dosa ya lakukan sholat taubat. Rasanya punya banyak keinginan ya lakukan sholat hajat. Ya, kalau rasanya semua baik-baik aja lakukan sholat tahajud ya. Ustazah setiap habis sholat aku selalu baca doa pelunas hutang. Masya Allah ya. Ustazah bolehkah sholat witir di ba'diyah isya? Boleh ya. Sholat witir setelah isya boleh. Setelah ba'diyah isya. Ya, sholat qobliyah isya, ba'diyah isya, lalu witir ya. Tengah malam mau tahajud boleh tapi jangan witir lagi ya. Tengah malam mau tahajud boleh tapi jangan witir lagi. Ustazah kok cepat mulainya sesi ketiga? Ya, tadi aku cepetin mulainya ya. Ustazah, oke, clear ya. Oke, Ustazah, gimana caranya agar tenang menjalani hidup? Satu, jangan bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Karena kualitas iman berbeda, nggak mungkin cobaan sama. Yang kedua, nikmati apa yang ada, gak usah nanya apa yang nggak ada. Kita bahagia bukan karena kita nggak ada, tapi selalu mencari apa yang nggak ada. Kemudian yang ketiga, jangan menggantungkan harapan dan kebahagiaan pada penilaian orang lain. Orang lain suka, kita happy, orang lain benci, kita menderita. Jangan. Selagi kita masih menggantungkan kebahagiaan pada pandangan orang lain, selama itu kita nggak akan pernah bahagia. Oke, ada 3 cara biar bahagia dalam hidup. Yang pertama, jangan bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Karena kualitas iman berbeda, tapi nggak mungkin cobaan sama. Yang kedua adalah nikmati apa yang ada, jangan tanya apa yang nggak ada. Ya, oke, nikmati apa yang ada, jangan tanya apa yang nggak ada. Kita ini nggak merasa bahagia, nggak bahagia, bukan karena nggak ada, tapi selalu nanya apa yang nggak ada. Yang ketiga, jangan gantungkan harapan pada kebahagiaan pada pandangan orang lain tentang kita. Ya, orang lain benci, kita langsung menderita. Orang lain memuji kita senang, biasa-biasa aja. Kalau orang membenci ya udah, kalau orang menyukai ya biasa-biasa aja ya. Oke. Ustazah kalau baca doa pelunas hutang tiap habis sholat 1 kali cukup ya. Ustazah, oke ya, baca Al-Muluk setiap hari habis maghrib boleh banget untuk menghindarkan dari siksa kubur. Ustazah, kalau tadi pagi lupa kunut gimana tuh Zah? Kalau teman-teman bukan tip kunut, oke, oke. Kalau teman-teman bukan tim kunut ya, maka teman-teman nggak perlu, oke. Kalau teman-teman bukan tim kunut, teman-teman nggak perlu melakukan yang namanya eee sujud sawi. Tapi kalau teman-teman terbiasa kunut, maka sujud sawilah kalau lupa kunut ya. Oke, oke. Oke, gitu ya. Ustazah, oke ya. Apakah sholat tahajud di sepertiga malam 6 rakaat 3 kali salam? 6 rakaat 3 kali salam. Boleh,
tahajud itu 248 ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau mandi dalam kamar mandi, boleh nggak pakai baju? Boleh, karena tidak ada aurat atas diri sendiri ya. Sujud syukur dulu atau syikir dulu bebas. Jadi gini, sujud syukur itu adalah sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat, oke. Sujud syukur itu adalah sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat, oke. Nah ya, gitu ya. Ya jadi, sujud syukur itu adalah kalau kita mendapatkan sebuah nikmat ya. Oke, lalu caranya gimana? Misalnya nih kita dapat berita nih, "Hello ya, kamu naik jabatan loh," kayak gitu ya. Maka kita langsung sujud aja, top ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Oke, oke gitu ya guys. Lalu kemudian selanjutnya kalau teman-teman mau ya teman-teman lah oke, oke, sebentar ya teman-teman ya, bentar ya teman-teman ya. Nah, atau kemudian teman-teman bisa melakukan sujud syukur setiap habis sholat ya. Nah, oke. Nah, setiap habis sholat ya. Nah, misalnya, Assalamualaikum warahmatullah, langsung sujud, oke. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Seperti itu, oke? Caranya seperti itu ya. Ustazah baru tahu doa sujud syukur. Ya, caranya seperti itu. Sujud syukur itu adalah sujud kalau kita merasa bersyukur kepada Allah atas apapun yang kita mau ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ustazah, oke ya, clear ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Ustazah, suami yang kurang paham tentang agama, ya kasih paham semampu kita. Kita tidak pernah bertanggung jawab atas keimanan orang lain kok. Tugas kita hanya mengajak dan mendoakan saja. Ustazah, bolehkah berwudu pakai make up? Jadi begini Mbak ya, bahwa kalau Mbak pakai make up, lalu kemudian setelah itu Mbak berwudu, Mbak coba lihat dulu make up Mbak itu waterproof nggak? Kalau make up Mbak itu adalah anti air atau waterproof ya, maka Mbak harus hapus dulu sebelum Mbak sholat, oke? Tapi kalau makeup Mbak itu tidak waterproof, maka Mbak boleh, kalau makeup Mbak itu tidak waterproof, ya maka Mbak boleh lakukan upaya seperti, tidak menghapusnya nggak masalah. Tapi setelah ngambil wudhu baru bermakeup nggak masalah ya. Oke, Ustazah, kurban untuk orang yang sudah meninggal boleh. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, orang tuaku, meninggal. Andaikan dia hidup, dia pasti pengen berkurban." Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah berkata, ambil uangmu dan kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu." Jadi boleh berkurban atas nama orang yang meninggal dunia, oke? Ustazah, apa boleh uang zakat dibelikan buat kambing kurban? Boleh, uang dari hasil zakat orang ya boleh ya. Ustazah, oke, ya. Nah, gitu ya, guys. Ustazah punya umroh uang hasil duit sendiri, mau umroh suami belum ngizinin. Negosiasi aja sampai dia izinin ya. Saya tim kunut tapi sering kelupaan kunut, lupa sujud sahwi juga. Ya, nggak boleh, nggak ada pilihan. Kalau gitu Mbak nggak usah kunut aja ya. Nggak boleh. Kita itu kalau memilih sesuatu maka kita prioritaskanlah sesuatu itu. Kalau Mbak pengen kunut, Mbak harus fokus dengan kunut. Sholat harus fokus, gak boleh main-main. Ya, jadi ketika kita memilih sesuatu yang kita prioritaskan, kadang-kadang kita lupa itu. Bukan karena lupa, tapi itu bukan prioritas kita. Lebih bagus nggak usah kunut. Sama dengan orang sibuk. Apakah orang sibuk itu dia sibuk? Enggak.
cuman karena kita aja bukan prioritasnya dia. Kalau kita prioritasnya dia, dia pasti nggak bakal sibuk, pasti ada buat kita. Sama dengan sholat, kalau sholat itu bukan karena kita lupa, sholat itu bukan karena kita malas, sholat itu bukan karena kita nggak mau, tapi karena Allah bukan prioritas kita. Kalau Allah prioritas kita, pasti itu kita dulukan. Oke, gitu ya guys ya. Jadi kalau teman-teman merasa diabaikan, bilang sama dia, kamu bukan sibuk, tapi aku bukan prioritasmu. Yeay. Ustazah, sholat zikir, zikir dulu atau sholat sunnah ba'diyah dulu, bebas aja. Zikir dulu boleh, ba'diyah dulu boleh, bebas aja ya. Ustazah, oke gitu ya. Bagaimana mau hafal Quran, sering hatam Quran tapi nggak hafal-hafal. Ngafal Quran nggak wajib Mbak. Yang penting Mbak pandai aja dulu baca Quran. Lalu setelah itu Mbak boleh baca Quran seperti biasa. Contoh misalnya ya teman-teman ya. Bahwa mempelajari Al-Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Nanti kalau udah pandai baca Quran, maka membaca Quran hukumnya menjadi sunnah saja. Oke, maka membaca Quran hukumnya jadi sunnah saja ya. Lalu kemudian memahami artinya itu tidak wajib. Itu cuman wajib oleh sebagian orang. Kita juga nggak wajib. Ustazah saya baca Quran terbata-bata, nggak apa-apa. Ada dalil al-mahirum bil Quran, siapa yang mantap membaca Quran, ma'asafaratin kiramim bararah. Maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladhi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran, wa tata'ta, dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama, pahala karena bacaannya. Yang kedua, pahala karena susahnya dia membaca. Jadi susahnya baca Al-Quran itu dapat pahala. Oke guys, seperti itu ya teman-teman ya. Sujud syukur harus suci atau tidak? Dapat kabar baik langsung sujud syukur, tidak perlu, tidak perlu. Ya misalnya nih, hello guys, iya kamu itu naik jabatan loh, top langsung aja sujud ya. Baca subhanallah walhamdulillah ya wala ilaha illallah wallahu akbar ya wala haula wala quwata illa billah. Gitu aja ya. Oke, gitu aja caranya ya. Oke, kita lanjut ya guys ya. Ustazah, oke ya. Kalau ada hutang puasa bertahun-tahun, ingat nggak jumlahnya? Kalau ingat boleh diganti ya. Ustazah, apa boleh guru ngaji terima uang bayaran? Boleh. Dulu Utsman bin Affan mengajarkan ilmu pengetahuan dibayar pakai emas. Ya tanpa dia harus memintanya. Begitu cara murid memuliakan gurunya. Ya, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab itu ulama. Mereka kalau mengisi sebuah ilmu dibayar mahal oleh muridnya tanpa harus dia minta. Maka ketika kita memuliakan guru ngaji, bayar dia orang berilmu, maka itu akan memuliakan kita juga ya. Seorang guru tidak boleh meminta tarif ya, tapi sebaik-baiknya murid adalah memberikan yang terbaik untuk gurunya. Orang zaman dulu kalau ngasih hadiah guru itu luar biasa ya, pakai emas ya dan seterusnya, dan itu terjadi oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib karena beliau adalah ahli ilmu pengetahuan ya. Ustazah, boleh nggak pergi umroh dulu kalau masih ada hutang di bank? Jangan. Menurut Sayyidatina Aisyah, meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak ibadah. Jadi lunaskan dululah hutang ribanya itu ya, 30 juta lumayan ya setelah lunas berangkat umroh ya. Ustazah, oke, kalau tadi ada yang hutang puasa yang udah bertahun-tahun, kalau ingat silahkan diganti ya. Ustazah, oke sebentar ya. Cara sujud tilawah, sujudnya di lantai kah? Iya dong, di lantai ya teman-teman ya. Misalnya nih kita dapat melihat ayat sejadah. Ya, ada beberapa tanda dalam Al-Quran
yang menyatakan bahwa ada dianjurkan sujud tilawah. Biasanya ada tanda sejadah. Ya, letakkan Qur'annya lalu kemudian sujud ya. Sujud baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Atau boleh pakai bahasa ya, lain aja, doa lain aja seperti ya yang bunyinya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ya. Ustazah, oke clear ya teman-teman ya. Itu dia doa sujud syukur atau sujud tilawah bagi yang nggak hafal ayat tilawah ya. Oke, Ustazah, oke ya. Baca doa baca niat bukan baca doa. Baca niat mandi junub dalam kondisi lepas baju nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, kalau ruku itu kok orang cepat. Ada beberapa imam yang sholatnya itu cepat dengan beberapa asumsi. Yang pertama bisa jadi cepat karena dia tidak baca iftitah dan ayat pendek. Yang kedua bisa jadi cepat karena bacaan ruku dan sujudnya satu kali. Ya, ada orang yang bacaan ruku dan sujudnya itu satu kali dan itu dibolehkan. Yang ketiga bisa jadi waktu dia iktidal kan bacanya sami Allahu liman hamidah ya. Hmm, Rabbana walakal hamd gitu kan. Nah, dia cuman sampai di situ saja lalu dia sujud misalnya ya. Oke, ikro sudah pada rusak dibuang saja tidak jadi masalah ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Oke ya. Ustazah, oke siap ya. Ustazah, sebentar ya. Gimana anak kelas 1 SMA mau boyong pondok sekolah di luar? Pertanyaannya apa? Nggak paham aku. Oke, siap Mbak Zulkhaidir, wangi kan parfumnya? Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Ustazah, sujud sawi sesudah salam atau sebelum salam? Sebelum salam dong, contoh. Teman-teman lupa rokaat nih, ya kan? Teman-teman lupa rokaat nih. Rokaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Maka ambil 2 saja dulu, oke? Maka setelah nanti fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Sujud. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Gak usah baca apa-apa. Lalu sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Salam kanan, salam kiri. Oke. Ustazah, oke ya. Nah, gitu ya. Nah, clear ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah tahajud setengah jam sebelum azan subuh? Boleh ya. Tahajud ya 2 kali sujud. Setengah jam sebelum azan subuh boleh ya. Boleh aja ya. Bacaannya 1 kali aja. Tahajud itu batasannya adalah azan subuh. Tahajud dan witir bacaannya adalah batasnya azan subuh ya. Nah, azan subuh. Selagi masih belum azan subuh masih bisa sholat tahajud. Oke. Bu Panca kalau mau sholat minimal pakai gamis supaya waktu sujud bajunya nggak keangkat Bu Panca ya, atau Bu Panca pakai mukena atau pakai gamis udah bisa. Ada tetangga anakku baru berumur seminggu meninggal, harusnya nggak perlu diakikahkan. Orang yang meninggal tidak bisa diakikahkan ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini oke. Ustazah ada apa ya? Oke ya. Mau beli madu akasia buat ibuku boleh ya. Nanti sebentar lagi ya. Oke, aku spill madunya ya. Kenapa ibunya? Ustazah, kalau kurban buat almarhum bisa
ya. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal. Lalu bagaimana ini? Aku pengen, andaikan ibuku hidup dia pasti pengen berkurban." Apa kata Rasulullah? "Kau ambil uangmu dan kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu ya." Jadi boleh ya, oke ya, jadi boleh ya teman-teman ya, oke. Oke, Ustazah, oke ya. Sholat syuruk dilanjutkan duha aja boleh? Nggak boleh, tunggulah waktu duha dulu. Syuruk itu 1,5 jam dari azan subuh. Duha itu 2,5 jam dari azan subuh. Syuruk itu matahari muncul belum panas. Duha itu matahari muncul sudah mengeluarkan panas. Jadi kalau habis sholat syuruk, tunggu waktu lebih kurang 1,5 jam menuju sholat duha. Oke, kayak gitulah guys ya. Ba'diyah subuh dikerjakan, ba'diyah subuh mana ada? Ya, nggak ada. Oke, oke. Nah, mana yang harus dikeluarin, kurban atau akikah? Kalau kita belum diakikahkan orang tua dan kita pengen kurban, nggak masalah. Karena kurban itu adalah tugas orang tua, sementara akikah itu tugas orang tua, kurban itu tugas kita ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Kok cepet tadi mulainya? Ya, sesi ketiga aku cepat mulai tadi ya. Oke, Ustazah, Mbak, oke, clear ya. Ustazah, mana yang didulukan, kurban ayah atau suami? Bebas aja. Bebas aja, nggak ada masalah ya. Ustazah spill madu akasia 11.20 nanti ya. Aku spill ya guys. Oke. Ustazah, oke. Aku ndak akikah, tapi aku mau berkurban. Silahkan. Karena akikah itu adalah tugas orang tua kita. Sementara kurban itu adalah tugas kita. Maka kita usahakan kurban saja, nggak jadi masalah. Mbak Sylvia coba diganti kalimatnya, takutnya tulisan Mbak difilter sama TikToknya. Al-Quran yang udah rusak boleh ditaruh di lemari atas aja, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke. Apa hukum akikah digabung dengan nikah? Nggak masalah. Yang penting pastikan benar-benar dagingnya dimasak ya. Ustazah, amalan apa yang dikerjakan untuk mengurangi dosa? Satu adalah berwudu. Ya, siapa yang berwudu dan menjaga wudunya, maka akan berguguran dosa-dosanya pada wilayah yang dia wudukan itu. Yang kedua adalah bergugur dosa kita dengan sholat. Setiap kita sujud akan berguguran satu dosa kita dan akan ditambah satu kebaikan kita. Kemudian yang ketiga adalah sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jauhkanlah diri kalian dari api neraka walaupun sedekah sebutir kurma. Sedekah berwudu, sholawat. Dan yang keempat adalah puasa. Puasa itu bisa meringankan dosa tanpa kita meminta ampun kepada Allah. Keren kan? Nah ya, oke, yang mana? Mbak Eli, yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah sedekah, yang ketiga adalah wudhu, yang keempat adalah sedekah. Oke. Ustazah, oke, kalau habis isya kita sholat witir, apakah salat telat tahajud kita witir lagi? Nggak usah. Kalau kita udah witir sebelum isya, ya silahkan ya teman-teman. Oh ini loh. Udah Mbak Eli. Kalau kita witir setelah Isya, maka tengah malam boleh tahajud tapi jangan pakai witir lagi. Karena witir cuman boleh satu kali saja ya. Ustazah, oke, bolehkah mengakikahkan diri sendiri? Mengakikahkan diri sendiri dalilnya lemah karena dia tugas orang tua kita. Oke, Ustazah pakai hijab tapi lengan pendek nggak boleh, harus sampai sepergelangan tangan ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh diberikan berupa makanan? Boleh, nggak jadi masalah ya.
Oke, Ustazah, oke, akhirnya saya tenang, insya Allah akan saya laksanakan. Siap Mbak Nur Aini ya. Oke, sholat duha jam 11.20 riskan. Riskan. Karena takutnya matahari udah di atas kepala. Saat matahari di atas kepala haram sholat ya. Ustazah, witir bolehkah di siang hari? Nggak boleh. Witir itu hanya dilakukan di malam hari ya. Hanya dilakukan di malam hari ya guys. Di jam habis isya sampai azan subuh. Ustazah, madu untuk hipertensi ibuku. Aku mau zuhuran mana? Ya, ibunya hipertensi. Hipertensi itu madunya akasia. 11.20 nanti. Teman-teman yang mau beli madu untuk ibunya aku support. Karena orang tua itu daripada dibeliin baju lebih bagus dibeliin madu. Kalau orang tuanya sudah hipertensi, kayak kolesterol, kayak asam urat, kayak asam lambung, beliin aja. Atau tumor jinak, beliin aja. Dia lebih senang dibeliin madu daripada dibeliin baju, percaya aku. Ya, nah teman-teman asam lambung, asam urat, ya itu namanya madu akasia. Madu kita itu viral, dan udah tercium ratusan kilo setiap harinya. Ya, dan kemudian kita juga ada madu lutut ya, madu kayak tulang, kayak tumit, lutut ya, kayak tulang, tumit, lutut ya, kayak pengapuran, kayak saraf kejepit. Nah, itu adalah madunya madu osteo ya. Nah, teman-teman nanti kalau mau beli dua, aku hambiarin harganya. Bagi teman-teman yang udah membaik, sembuh dengan madunya, coba tulis di kolom komen. Oke? Oke. Di sana. Gimana kabarnya? Apakah sekarang semuanya sehat? Ya guys, sehat selalu ya teman-teman semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita doa dulu yuk. Bismillah Mbak Epo ya. Oke, siap Mbak Lia ya. Masya Allah ya. Siap Mbak Trilili ya. Siap Mbak Caci, Mbak Parsi, Mbak Aminah ya. Oke, siap Mbak Aminah. Oke, Mbak Tuti Sunarti ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Siap Mbak Yuri ya, Bunda Lela, Mbak Enda ya, siap Mbak Munira, Mbak Sinta ya, Mbak Vina dan Mbak-mbak lainnya. Kita doa dulu ya guys. Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Semoga Allah mudahkan kita dan semoga Allah mudahkan kita dalam proses belajar ya teman-teman ya. Oke ya guys, siap ya. Yuk, suara aku jelas ya teman-teman ya, siap. Yuk kita doa dulu. Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya guys. Oke. Yuk kita doa jelas ya. Siap Mbak Eli ya. Oke, siap Mbak Tuti, Mbak Sengkuni ya. Oke teman-teman boleh tanya aja. Ya kita mulai bismillah. Siap Mbak Rukminah ya. Mbak Ni Wahyuni ya. Siap bismillahirrahmanirrahim ya. Ustazah, bagaimana cara mengeluarkan zakat emas? Oke sebentar. Mas. Suara udah jelas ya. Oke. Zakat emas itu dikeluarkan kalau emasnya teman-teman sudah setara dengan 85 gram emas. Jadi misalnya teman-teman punya emas batangan 85 gram emas dan numpuk dalam 1 tahun, keluarkan zakatnya 2,5%. Atau teman-teman punya perhiasan emas setara dengan 85 gram emas, numpuk 1 tahun, keluarkan 2,5% ya. Gitu caranya, oke. Dikonversi aja ke rupiah. Misalnya 85 gram emas, 1 gram misalnya 2 juta. Kali 85 kali 2,5%. Udah gitu aja ya. Oke, Ustazah, caranya gimana? Caranya gitu aja sih. Contoh misalnya nih ya, aku ambil contoh. Misalnya teman-teman punya emas 85 gram ya. 85 gram, oke. Kali 2 juta kan gitu kan, 170 uh,
juta ya, kali 2,5% ya, 4.250.000 kasih kepada fakir miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup. Ustazah, ada orang tua tadinya bekerja lalu sekarang merawat cucu, tapi seperti kayak PRT gitu. Ketika orang tuanya ridho, dia nggak masalah. Tapi kalau orang tuanya nggak ridho, itu baru jadi problem ya, teman-teman ya. Ketika dia tidak ridho, harusnya dia tidak melakukan itu ya. Tetapi kalau dia ridho, itu berarti masih aman ya. Ustazah, oke. Emas yang tidak kita pakai termasuk dengan yang kita pakai termasuk, Mbak. Cuman kalau bentuknya itu perhiasan, walaupun terpakai atau tidak, keluarkan sekali seumur hidup. Kalau dia dalam bentuk batangan, setiap tahun selagi di atas 85 gram emas. Oh, suaranya pecah ya, bentar ya. Oke, mikrofonnya gimana guys? Apakah sudah jelas? Sudah ya? Oke, gitu ya, aman ya. Yuk kita lanjut ya. Ustazah, sholat duha itu berapa rokaat? Minimal 2 rokaat, maksimal 12 rokaat. Minimal 2 rokaat, maksimal 12 rokaat ya. Ustazah, oke. Kalau mau 12 rokaat ya 2 2 2 2 2 2. Rakaat pertama dianjurkan baca asyams, rakaat kedua dianjurkan baca ad-duha ya, teman-teman ya. Oke, rakaat pertama dianjurkan baca asyams, rakaat kedua dianjurkan bacanya ad-duha ya. Oke, Ustazah, oke. Kalau tanah ada zakatnya ada kalau dia disewakan. Kalau dia biarkan aja dia nggak wajib zakat ya. Ustazah, kita lanjut ya. Kalau 4 rakaat bisa sih, cuman dia itu tidak mudah. Contoh, kalau pengen sholat duha langsung 4 rakaat atau qobliyah zuhur langsung 4 rakaat. Kalau mau melakukan sholat-sholat siang hari itu langsung 4 rakaat. Itu tidak ada yang pakai tahiyat awal guys ya. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir guys. Jadi rakaat 1, 2, dan 3 dan keempat itu adalah rakaat keempatnya tahiyat akhir. Jadi rakaat 1, 2, 3, dan 4 itu nggak pakai tahiyat awal ya. Oke, Ustazah, nah sama dengan qobliyah zuhur. Kalau orang mau qobliyah zuhur 4 rakaat, itu pasang niat sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat karena Allah. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek. Kemudian rakaat 1 dan 2 tidak pakai tahiyat awal ya. Doanya puasa Daud, lebih tepat niat. Niat puasa Daud, sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah ya. Puasa Daud itu dikerjakan pokoknya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak ya. Ustazah, oke, sedekah subuh bolehkah buat nengok orang sakit? Boleh banget, nggak masalah. Di Arafah bolehkah pakai pampers? Nggak masalah, yang penting bersih. Oke. Apa hukum kerja di bank? Syubhat. Sebagian kalau dia berada dalam analisis kredit, marketing kredit, ya, kemudian debt collector, kolektor itu mutlak haram, ya. Saya jualan, gimana mengeluarkan zakatnya? Hitung untung bersih per bulan, keluarkan 2,5%. Oke, gitu ya guys. Nah gitu ya teman-teman ya. Ustazah, rahasia supaya tidak malas nggak ada. Malas itu tetap akan ada. Cuman persoalannya kalau kita malas, apakah tetap kita kerjakan atau tidak. Apakah aku nggak ada malas, aku juga ada malas, tapi tetap aku kerjakan. Ada dalil al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau seandainya kita imannya lagi naik, kita kerjakan ibadah itu. Kalau dia lagi turun, kita paksakan ibadah itu. Kalau dia naik, kita kerjakan. Kalau dia turun, kita paksakan. Oke.
Ustazah, nah gitu ya. Ada doanya rasa malas ada tapi panjang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari rasa malas ya. Itu ada. Ustazah, oke gitu ya. Oke, sholat Jumat datang pas khosib minbar udah berkhutbah langsung duduk saja. Tidak ada masalah ya. Ustazah, sholat taubat waktu yang bagus kapan? Sholat sunat taubat itu kapanpun boleh, siang dan malam ya. Kapanpun boleh, siang dan malam boleh ya. Sholat sunat taubat boleh kapanpun siang dan malam. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2 dan 3 semuanya baca ayat pendek. Sholat duha rakaat 1 asyam, rakaat kedua ad-duha terus salam. Mulai lagi sholat 2 rakaat lagi, rakaat 1 lagi asyams lagi, rakaat kedua lagi ad-duha lagi. Kalaupun nggak apa-apa, boleh pakai surat-surat lainnya ya. Ustazah, oke, kalau 1 tahun belum dikeluarkan zakat berdosa. Kalau zakat emas harus dikeluarkan setiap tahun kalau dia emas batangan dan udah di atas 85 gram emas ya. Ustazah, puasa Daud bagusnya dimulai di hari apa? Bebas aja, nggak jadi masalah. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Bebas aja. Ya. Siap Mama Hansa. Ustazah, oke, iya. Apa mesti mandi dulu kalau mau sholat sunat taubat? Tidak ya. Ustazah baca hukum tapi belum paham, baca Al-Quran tapi belum paham hukumnya nggak masalah, belajar aja pelan-pelan ya. Al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Al-Quran dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran wa tata'ta dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena susahnya dia membaca, yang kedua adalah pahala karena bacaannya. Jadi susahnya baca Quran dapat pahala sunnah ya. Ustazah, oke. Hukum iuran kurban 1 sapi 7 orang. Memang iya kan? 1 sapi 7 orang kan? Boleh. Kalau gaji tiap bulan pas buat kebutuhan zakatnya gimana? Tetap keluarkan zakat. Zakat tuh kecil kok mbak. Dalam 10 juta cuman 250.000 kok, oke. Ustazah, kalau sholat tasbih ada 1 rukun kelupaan tasbih. Itu harus diulang, enggak apa-apa, enggak masalah. Makanya orang banyak melakukan sholat tasbih itu berjamaah, enggak ada masalah ya. Ustazah, syubhat artinya apa? Syubhat itu bainal halal wa haram. Ya, tidak jelas halal dan haramnya. Kalau sesuatu itu tidak ada kejelasannya, maka hukumnya haram ya. Syubhat. Syubhat itu ditinggalkan walaupun nggak jelas. Contoh, kita boleh pakai lipstik karena bisa dihapus. Kita boleh pakai bedak karena bisa dihapus. Kita boleh pakai blush on dan maskara karena bisa dihapus. Tapi kita nggak boleh pakai eyelash atau extension karena subhat. Hukumnya nggak jelas. Dia merubah bentuk yang Allah ciptakan. Tapi perubahannya juga nggak permanen. Maka dia menjadi syubhat. Ya. Ustazah, bolehkah puasa Daud dalam 1 bulan tapi bulan depan tidak? Jadi begini. Bahwa bahwa yang namanya puasa Daud itu nggak boleh dikasih batas. Nanti sifat Daudnya jadi hilang. Aku puasa Daud sebulan aja ah. Aku puasa Daud Senin, Rabu, Jumat aja ah. Jumat, Sabtu nggak mau ah. Atau aku puasa Daud Sabtu, Minggu, Sabtu, Senin, Selasa ah. Rabu, Kamis libur. Nggak bisa digitukan. Puasa Daud itu harus dikembalikan kepada tabiat puasanya sebagai puasa Daud. Yaitu sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Secara tabii dan tabiat itulah puasa Daud ya. Ustazah, bolehkah sholat tapi masih pakai make up?
Kalau make upnya itu tidak waterproof boleh ya teman-teman ya. Kalau make upnya itu tidak waterproof boleh ya teman-teman ya. Oke ya. Tapi kalau make up teman-teman itu waterproof atau anti air, itu kalau mau sholat harus dihapus dulu. Dihapus dulu kalau mau sholat supaya wudhunya tetap sah. Oke, oke, Ustazah, saya baru tahu ternyata ada puasa tiap hari. Nggak ada puasa tiap hari. Puasa tiap hari haram. Itu namanya puasa sepanjang tahun haram. Jadi puasa itu yang paling banyak adalah puasa Daud saja. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Puasa tiap hari itu adalah puasanya Nabi Idris dan itu haram. Tidak semua syariat umat terdahulu bisa kita amalkan sampai sekarang. Puasa Nabi Daud boleh kita amalkan namanya puasa Daud. Tapi kalau puasa Nabi Idris, puasa setiap hari itu haram, tidak dibolehkan. Oke, gitu ya guys. Puasa Daud diawali di hari apa? Bebas aja ya. Ustazah, oke, benarkah rumah yang tidak didatangin tamu tidak akan ada malaikat yang datang? Enggak juga kok ya. Yang tidak akan ada malaikat datang itu kalau rumahnya memelihara ANGNG ya. Ustazah, nah oke sebentar. Kalau puasa Daud lalu ketemu hari Jumat nggak apa-apa. Contoh, sehari puasa, sehari nggak. Sehari puasa, sehari nggak. Pas hari Jumat tuh ketemu tuh puasa Daud sendiri. Nggak masalah. Puasa Jumat sendiri nggak boleh. Kecuali pada puasa yang udah Allah tentukan. Seperti kebetulan puasa Arafah di hari Jumat. Seperti kebetulan puasa Asyura di hari Jumat. Boleh ya. Dan puasa Daud kebetulan di hari Jumat boleh ya. Puasa Senin Kamis apa boleh bolong-bolong? Boleh. Oke. Ustazah, puasa Nabi Idris gimana? Ada Ustadz nasional puasa Nabi Idris. Kita ambil ilmunya yang lain ya, teman-teman ya. Ilmu itunya nggak boleh diambil ya. Tapi kebaikannya yang lain pasti banyak. Jadi gini Mbak, ya. Bahwa ada namanya dalam syariat Islam itu namanya syar'u man qoblana. Teman-teman perhatikan. Dalam syariat Islam namanya syar'u man qoblana. Apa itu syar'u man qoblana? Syar'u man qoblana itu adalah syariat umat sebelumnya yang boleh kita lakukan sekarang atau tidak boleh atau sebagian saja yang boleh. Contoh, syar'u man qoblana diantaranya adalah puasa Daud. Puasa Daud itu adalah syar'u man qoblana, syariat umatnya Nabi Daud. Tapi boleh diamalkan sekarang karena Rasulullah memvalidasi itu. Apa kata Rasulullah? Kalau dibolehkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena itu tidak dibolehkan, itu syariat umatnya Nabi Daud, maka aku wajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan kusunnahkan puasa Daud untuk umatku. Artinya puasa Daud adalah syariat umat terdahulu yang divalidasi oleh Rasulullah bisa dilakukan di umat sekarang. Contoh tawaf. Aktivitas tawaf itu syar'u man qoblana. Syariat umat terdahulu juga tawaf. Cuman kita juga tawaf. Cuman dibedakan. Kalau dulu tawaf isinya adalah berhala. Kalau sekarang Ka'bah isinya kosong. Dulu nggak pakai baju, sekarang pakai pakaian ihram. Paham? Nah, tapi ada syar'u man qoblana. Syariat umat terdahulu yang tidak bisa kita ikuti. Apa itu? Segala syariat umat terdahulu yang tidak divalidasi oleh Rasulullah. Contoh, sholat 50 kali sehari semalam, sholatnya Nabi Musa. Emangnya boleh? Kan nggak boleh. Sama dengan puasa Nabi Idris. Emangnya ada dalil yang menjelaskan itu boleh dilakukan? Kan nggak boleh. Bahkan puasa sepanjang tahun itu haram loh. Ya. Ada beberapa puasa yang haram. Satu Syawal haram, Idul Adha haram puasa, hari Tasyrik hari kedua, ketiga, keempat haram, hari Syak sehari menjelang Ramadan itu haram berpuasa, dan puasa sepanjang tahun. Jadi puasa yang paling top itu cuman sehari puasa sehari tidak. Ya bukan puasa setiap hari. Ustazah, oke, ya gitu ya guys. Saya puasa Daud hari Kamis sakit gigi. Berhenti, lalu mulai lagi Jumat nggak masalah ya.
Ustazah, oke, kalau ikut arisan beras pas malam hari raya dipakai zakat nggak jadi masalah, oke. Ustazah, oke, apa benar ya bisa digabungin semua niat tapi digabungin dalam satu sholat? Nggak bisa, ya. Satu niat, satu amal saja ya. Ustazah, semenjak tahu dari Ustazah, baju yang nggak kepake dibuang, sekarang aku kumpulin. Ya kalau nggak kepake buang. Betul. Ya, betul. Jangan biarkan di rumah atau kasih orang yang masih layak ya. Oke, semoga bermanfaat ya, biar nggak jadi hisab ya. Ustazah, kalau oke, Ustazah, kebiasaan berzikir terbawa saat di toilet. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, atau kalau dalam hati nggak masalah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Saya meminta cerai sama suami karena saya tidak ingin terus mengkhianatinya. Wow. Lebih baik jangan dikhianati dan tetap bersama, oke? Ustazah, oke gitu ya guys, clear ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Gimana cara membersihkan keset ras rumah yang digigit dogi? Apakah kesetnya itu mau dipakai untuk ibadah? Kan tidak. Sebenarnya nggak perlu disama sih. Yang perlu disama itu kalau dia terkena baju pakaian kita atau terkena tangan kita. Kalau keset nggak usah disama, nggak apa-apa. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Sujud sawi caranya gimana? Sujud sawi itu adalah sujud kalau kita lupa rokaat, ya kan? Misalnya nih rokaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Kita anggap 2 saja dulu. Lalu sholat seperti biasa. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Nggak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Oke, itu dia ya. Oke, gitu ya. Ustazah, lupa rokaat sujud sahwi ya. Oke, gitu ya. Siap Mbak Alwes. Silahkan Mbak Alwes, tapi kayaknya di persidangan tuh agak sulit sih. Kalau alasan cuma mati rasa. Coba dijalani dulu prosesnya ya. Ustazah, intinya kalau sudah tidak bisa lagi melakukan kewajiban daripada berdosa, boleh ya. Ustazah, kalau pakaian yang tidak terpakai dijual boleh, boleh banget, nggak masalah. Pakaian yang sudah tidak terpakai dijual boleh ya. Apakah pay letter termasuk riba? Termasuk riba jika berbunga dalam proses kreditnya. Zikir sambil selonjoran boleh nggak? Boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi boleh saja teman-teman zikir sambil baring ya. Ustazah, baju nggak layak pakai apa boleh dijadikan keset? Keset lagi guys ya. Baju nggak layak pakai apakah boleh dijadikan keset? Jawabannya tidak boleh. Karena menjadikan pakaian bekas sebagai kain lap atau keset itu menyebabkan kemiskinan atau menyebabkan kefakiran. So teman-teman jangan jadikan pakaian bekas sebagai keset ya. Karena kalau teman-teman melakukan itu menyebabkan kemiskinan. Apakah dia menjadi dosa? Tidak, cuma dia menyebabkan kemiskinan saja. Nah, itu sama dengan jika teman-teman bersisir menggunakan sisir yang patah, bernyanyi di kamar mandi, atau pakai gelas atau sendok yang sudah sompel, sendok pula. Gelas piring yang sudah sompel, pakai kuali yang sudah tanggal-tanggal telinga udah peot-peot, itu semuanya adalah menyebabkan kefakiran. Jangan tidur juga habis subuh, jangan tidur habis asar, jangan tidur habis sebelum isya. Karena semua bisa menyebabkan kemiskinan. Terus bajunya diapain? Bajunya dibuang saja atau dikasih orang atau dijual. Kain baju bekas dijadikan kain lap nggak boleh. Ustazah, oke nggak boleh ya teman-teman ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, jika sujud terakhir pada saat sholat sunnah, boleh lama-lama nggak? Boleh. Oke, nah boleh aja. Sebelum Isya yang nggak boleh tidur, habis Isya boleh. Bajunya dibakar boleh, boleh. Ustazah kalau mukena sudah jelek boleh dibuang, nggak ada masalah.
Oke, oke. Gimana kalau nggak bisa beli yang baru, beli apa? Mau beli apa yang nggak bisa? Ustazah, oke. Pakaian kalau udah nggak kepakai, nggak usah dijadikan kain lap meskipun dia udah sobek. Kalau handuk bekas boleh dijadikan kain lap ya. Ustazah, kalau baju, dikasih orang nggak bisa, terus, nggak terus dibuang, nggak apa-apa, dibuang nggak masalah. Ustazah, oke ya, oke gitu ya. Ustazah, kalau, naruh foto pengantin nggak ada masalah, yang penting pengantinnya menutup aurat ya. Ustazah, terus bajunya dibuang, buang aja weh. Baju yang udah nggak layak pakai boleh dibuang atau dibakar atau kasih orang atau dijual. Jangan dijadikan keset ya anak-anak. Kalau teman-teman jadikan keset itu akan menyebabkan kefakiran. Justru itu bukan hemat tapi itulah yang menyebabkan kefakiran. Terus apa sebabnya Ustazah? Kenapa nggak boleh? Dalilnya mana? Tuntunannya mana? Dulu Rasulullah SAW hanya berkata kepada Sayyidatina Aisyah, La takun kadzalika ya Aisyah, innallaha karuha ma amalat. Jangan kau lakukan itu Aisyah. Artinya ketika Aisyah menjadikan pakaian sebagai kain lap, ketika dia bersisir menggunakan sisir yang patah gitu kan. Rasulullah cuma bilang Allah tak suka itu. Masalahnya Aisyah tidak tanya lagi. Dalilnya apa ya Rasulullah? Kau dapat tuntunan dari mana ya Rasulullah? Ya Rasulullah, emangnya itu sebabnya apa ya Rasulullah? Kalau orang dulu itu, kalau Rasulullah berkata, mereka tidak bertanya kenapa. Sehingga kekurangannya adalah Rasulullah tidak menjelaskan apa-apa. Sehingga kita nggak tahu sebabnya. Paham nggak kira-kira guys? Karena tidak semua hukum Islam itu dalilnya akli, masuk akal. Tidak semuanya. Kencing bayi laki-laki sebelum makan nasi tidak najis, kekencing bayi perempuan najis. Masukkan ke logika, mana bisa. Bersisir menggunakan sisir yang patah sudah menyebabkan kefakiran, masukin ke logika, agak susah ya. Jadi ada beberapa hukum yang kita tahu sebabnya, itulah namanya dalil akli namanya, dalil akliyah namanya. Bisa kita tahu. Nah, ada yang sifatnya dalil nakli, yang tidak masuk akal, tapi kita ya sami'na wa ta'na saja. Jangankan teman-teman, aku saja ketika baca kitab itu sama. Loh emang apa hubungannya ya kan guys? Apa hubungannya sih? Kenapa sih nggak boleh pakai baju bekas dijadikan kain lap sama? Tapi ketika kita ulik, ternyata para sahabat tidak bertanya kenapa sehingga Rasulullah tidak menjawab. Andaikan dulu Sayyidatina Aisyah bertanya kenapa, kita itu pasti akan tahu jawabannya kan guys. Paham ya teman-teman ya? Ustazah, oke, baju yang kita nggak mau lagi dipakai dikasih orang ya, dikasih orang nggak masalah ya guys. Oke ya. Kalau baju orang boleh nggak dibuat keset? Kalau baju orang nggak boleh juga. Baju mantan pun nggak boleh. Oke, mau dia baju mantan, mau dia baju haters, mau dia baju orang, boleh nggak boleh cuy. Yang boleh itu baju bom-bom, teman-teman punya kucing, terus kucingnya itu teman-teman kasih baju, terus bajunya itu kalau nggak pakai jadikan kain lap itu bisa ya guys. Oke ya guys, clear ya teman-teman ya. Mau buat lap meja, mau buat lap kaca, mau buat lap ulu hati tetap nggak bisa. Ya guys, paham ya teman-teman ya. Sayangnya nggak ada rotan pun di bawah cuy. Nah, paham ya guys. Nah, baju partai tetap nggak boleh walaupun teman-teman gedek sama orang partai itu. Nggak bisa, ini baju partai ada mukanya nih, korupsi dia nih, aku jadikan kain lap. Nggak bisa ya guys, nggak bisa. Ya, kalau teman-teman tetap mau juga ya nggak apa-apa juga sih. Tidak berdosa sih guys. Oke. Oke, kalau spray boleh. Kalau handuk boleh. Terus harus ya oke, clear ya, paham ya guys. Jangan kasih rotan. Terus cara buang baju bekasnya gimana? Oh, cara buang baju bekas itu ambil bajunya, ambil plastik asoy, terus masukkan baju itu dalam plastik itu, terus kunci plastiknya itu, lalu teman-teman ambil kerudung, pergi keluar rumah cari tong sampah cuy. Cari tong sampah, terus buang ke tong sampah itu kan. Nah setelah teman-teman buang, masuk lagi ke rumah. Gitu caranya.
Oke guys. Nah, udah tahu cara buang mukena? Nah, gitu ya, paham ya? Apa itu asoy kresek-kresek ya guys? Nah, oke, Ustazah, kalau nggak sengaja sentuh suami wudunya batal nggak? Nah, Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, oke, kalau handuk nggak ada masalah. Handuk yang sudah ini boleh ya. Ustazah, memang betul nggak boleh pakai kuali yang sudah jelek, jangan. Kalau ada kuali di rumah teman-teman, sudah peot-peot, kupingnya udah tanggal, asam lambungnya udah naik, hipertensinya udah jungkil balik, jangan dipakai lagi. Pakai kuali yang baru, jangan pakai lagi kuali yang lama itu. Yang memakai kuali yang sudah sangat lama dan udah rusak, itu menyebabkan kefakiran guys. Oke, kayak gitu ya guys. Clear ya teman-teman, sehat selalu ya. Ustazah boleh nggak sholat nggak pakai celana dalam? Oh, celana dalam. Nggak ada sedunia nih TikTok yang mau nanyain celana dalam kecuali followers aku. Mantap kali pun dia ya kan guys. Sholat nggak pakai celana dalam nggak ada masalah. Kalau teman-teman keputihan, teman-teman boleh cebok dan celananya nggak usah dipakai lagi. Lalu teman-teman sholatlah tanpa celana atau pakai panty liner atau ganti celananya. Ya, gitu. Ustazah, oke. Sholat tahajud batas akhirnya jam berapa? Azan subuh. Yang penting sebelum azan subuh teman-teman masih boleh tahajud atau teman-teman boleh sholat witir. Oke. Ustazah, oke, kalau sudah wudhu pakai make up lagi boleh, nggak jadi masalah. Kalau belum wudhu, teman-teman pakai make up, coba dilihat make upnya waterproof nggak? Kalau make upnya waterproof, itu harus dihapus dulu sebelum teman-teman berwudhu. Kalau make upnya tidak waterproof, tidak perlu dihapus. Oke? Ustazah, bolehkah sholat nggak pakai pak? Ya, siap. Ustazah, oke. Clear ya teman-teman ya. Ustazah, kalau suami menyuruh menjauhi saudara gimana? Ada dalil la ta'ah indal ma'asi, tidak boleh taat dalam dosa. Oke, jadi tidak boleh diikuti ya. Oke, siap Mbak Is ya. Ustazah, bolehkah pakaian dalam yang sudah tidak terpakai dibuang begitu saja, dicuci dan dibuang? Hati-hati, rambut, darah haid, pakaian dalam yang kotor itu bisa dijadikan bukhul ya. Bukhul itu media sihir, jangan dilakukan ya. Ustazah, qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam boleh nggak? Boleh. Sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya baca ayat pendek. Saranku jangan 4 rakaat 1 kali salam sih. Saranku dua-dua aja sih guys supaya tidak lupa rakaat. Ada lagi yang nanya. Ustazah, cara niat sholat dalam hati gimana? Jadi kalau niat sholat dalam hati itu caranya gini. Gitu guys, aku paling suka pertanyaan itu. Aku tak perlu jawab guys. Cara niat sholat dalam hati gimana Ustazah? Gitu caranya guys, dalam hati aja ya guys. Ya gitu ya guys, dalam hati aja. Oke, coba teman-teman tanya lagi yang lain deh biar aku bisa istirahat, ya kan. Ustazah, doa dalam hati gimana? Gitu guys. Oke guys, itu ya. Oke, sudah kita lanjut ya. Sholat pakai handuk boleh, janganlah ya. Kasihlah pakaian terbaik, kebalik menghadap Allah Azza wa Jalla ya. Oke guys, ya. Clear ya. Ustazah, oke ya. Kita lanjut ya. Ya mantap kan jawabanku Ustazah, cara niat sholat dalam hati. Gitu caranya ya. Ustazah, oke ya. Bersentuhan wudhu dengan suami boleh nggak? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja.
Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Oke, nggak boleh berubah. Aku lagi sayang-sayangnya Imam Hanafi aja lah, nggak batal. Aku lagi benci-bencinya Imam Syafi'i aja lah, batal. Ah, itu nggak bisa ya. Ustazah, gitu. Kalau kita nyaur, oh nyaur itu apa artinya? Ustazah, pakai semir rambut kalau henna boleh. Kalau henna boleh. Henna itu yang teman-teman beli di Mekah, yang dia masuk ke dalam batang rambut. Itu nggak masalah. Tapi kalau bigen-bigen yang teman-teman pakai, yang beli di minimarket, nah itu nggak boleh ya guys. Oke, gitu ya. Ustazah, sholat apakah harus ganti baju khusus? Sebenarnya tidak. Boleh kok sholat pakai baju tidur, boleh, nggak masalah. Cuma kalau aku, tapi tidak harus ditiru ya. Oke, itu kalau aku punya baju macam baju kemeja sendiri untuk bisa dipakai ibadah. Jadi macam kalau mau sholat itu habis ngambil wudhu, aku pakai kemeja, kemudian aku macam pakai mukena supaya lebih aman sih dia ya. Oke, Ustazah, anak cewek saya masih SD, maunya seperti Ustazah. Doain dong Ustazah, saya doakan lebih baik dibanding saya insya Allah ya. Ustazah, oke ya, amalan supaya keluarga harmonis, anak jadi baik. Panjang sekali. Coba baca doa, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama ya. Oke, kita doain semoga anak keturunan kita menjadi yang soleh-soleh. Lebih baiklah dibanding aku insya Allah ya. Ustazah, oke, clear ya. Kalau dosa zina, apakah cukup sholat taubat saja? Kalau dosa zina itu gini, pokoknya berjanji tidak mengulangi lagi, mengisi hari dengan ibadah, memperbanyak ibadah sunnah, kemudian melakukan banyak kebaikan dan sholat sunat taubat ya. Semoga dengan amal kebaikan kita bisa menggugurkan dosa-dosa kita ya. Oke, Ustazah, bajuku banyak yang belum kepakai. Ih, ngeri kali. Ya, jangan ya guys dipakai ya teman-teman ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Eh, oke, hamalan biar suami mau sholat. Tugas kita cuma satu saja, tugas kita cuma satu aja, yaitu mendoakan dan kemudian mengajak. Innallaha yahdi may yasha. Allah adalah yang memberikan hidayah, bukan kita. Kita nggak bisa paksa-paksa orang untuk mengikuti apa yang kita mau. Karena para nabi saja tidak bisa menolong istri dan anaknya masuk surga, apalagi kita. Tugas kita adalah mengajak dan mendoakan saja. Titik. Saya dengan teman-teman juga mengajak, mendoakan ya, mengajak, mendoakan. Persoalan mau atau tidak itu pilihan orang itu bersama Allah, karena yang ngasih hidayah bukan aku, yang ngasih hidayah adalah Allah Azza wa Jalla. Oke. Apakah mukena yang sudah dibakar yang jelek boleh dibakar? Bolehlah, buang aja. Bakar-bakar repot kali lah, buang aja lah ke tong sampah. Nanti orang tong sampah yang bakar lah. Ya kan guys. Nah, Ustazah, cara bakarnya yang nggak tahu juga sih, aku nggak pernah pula aku bakar mukena. Berat kali pun pertanyaannya. Kasih minyak tanah kali ya. Nggak ngerti, aku nggak pernah aku bakar-bakar, aku main buang aja. Ya, tanya yang lain lah guys. Kepada yang lain lah yang ngerti lah. Tanyalah sama orang tua teman-teman cara bakar. Nggak pernah aku bakar-bakar. Lupa aku waktu aku terakhir bakar waktu SD dulu ya. Oke ya guys. Nah, Ustazah, oke. Cara bakar mana ngerti aku ya. Ustazah, oke, apakah niat sholat sunnah boleh digabung? Nggak bisa ya. Ada dalil ayyakuna lillah ayyakuna sunnah ya. Satu niat satu amal aja ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke, kalau pakaian dalam boleh dibuang, kalau dia bersih nggak apa-apa, buang aja, nggak usah dibakar guys. Oke ya. Ustazah, oke, bolehkah menginfakkan penghasilan sendiri tanpa izin suami? Lah kalau uang itu uang teman-teman pribadi, nggak perlu izin suami. Jangankan infak, beli tas, beli baju, nggak usah izin suami, nggak masalah ya. Oke. Ustazah, siap ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, bolehkah menyuruh anak sholat?
anak lagi sholat nggak usah disuruh-suruh. Nanti udah dia selesai sholat baru disuruh-suruh. Tapi kalau mengajak anak agar mau sholat boleh. Tapi lagi sholat dia nggak usah disuruh-suruh, kan dia lagi sholat, biarin aja dulu dia sholat. Habis itu baru disuruh. Cuma kalau kita mengajak anak sholat itu wajib. Idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau kita melihat kemungkaran, kita ubah kemungkaran itu insya Allah. Oke. Ustazah, oke ya guys, bolehkah bersentuhan dengan suami setelah wudhu? Imam Syafi'i bilang batal ya, Imam Hanafi bilang tidak batal ya, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja ya. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Betul, kurban satu kambing satu orang. Betul sekali ya. Softtek bekas boleh dibakar, boleh, nggak ada masalah, nggak ada larangan mbak, nggak ada larangan ya. Ustazah, oke sebentar ya. Bersentuh dengan suami kehalang baju ya tidak batal lah. Ya. Ustazah, oke. Oke, wanita istihadah bolehkah menjamak sholat? Tidak perlu. Kalau dia dalam perjalanan boleh jamak seperti biasa. Kalau dia lagi di kotanya tidak jamak tidak ada masalah ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, kalau kita lupa tahiyat awal atau tahiyat akhir, kita bisa sujud sahwi saja. Oke, kita bisa sujud sahwi aja ya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Kurban satu ekor untuk satu orang berarti nggak bisa untuk satu keluarga, bisa didoakan untuk satu keluarga. Contoh, ya Allah saya berkurban. Dengan kurban ini dapatlah orang tuaku pahalanya, bapakku pahalanya, anakku pahalanya, gitu bisa. Karena Rasulullah itu sekali berkurban maka dia doakan pahalanya untuk semua orang. Fajaza'u li zaujati banati abna'i syahidin mujahidin. Nah, itu dia doakan semuanya. Boleh. Teman-teman boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Nanti kita bahas kurban udah di bulan Zulhijjah. Ustazah, bersentuhan dengan suami kata Pak Ustadz pasti batal. Mana ada kecuali suami orang pasti batal. Kalau suaminya suami kita nggak ada pasti. Ada perbedaan pendapat di sana. Ya Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Jemaahnya boleh pilih. Kalau pasti batal tuh kalau suami orang baru pasti batal. Oke ya guys. Nah, Ustazah, oke ya guys, kalau suami kita ndak bisa bilang pasti karena dia ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Oke. Pengen banget lihat suami sholat ngajak anak, Masya Allah. Doakan dan ajak ya. Oke, gitu ya. Kenapa ngelah nafas? Karena ngomong dari subuh mbak. Ya, oke, canda ya mbak. Ustazah, oke, bersentuhan dengan anak laki-laki orang ya batal. Itu dia guys. Bersentuhan dengan anak laki-laki orang ya batal ya. Tetapi kalau bersentuhan dengan anak laki-laki kita tidak batal ya. Oke, Ustazah madunya bagus, diabetes ibuku memang normal ye. Masya Allah gitu dong ya. Nah membaik kan diabetesnya, nah gitu ya. Teman-teman nanti yang pengen beli madu bisa beli madu lagi di jam 9.20 ya. Ya teman-teman yang ku tengok dari profil picture-nya kan asam urat, asam lambung, kayak hipertensi, kayak kolesterol, kayak miom ya, yang diabetes. Nah itu madunya madu akasia. Oke. Nah, kemudian kita punya madu lagi yang limited siap Mbak Yohana, yaitu madu osteo namanya. Nah, itu madu tulang, tumit, lutut, pinggang, kesemutan, singseremen, saraf kejepit dan pengapuran. Nah, itu madunya adalah madu osteo yang limited. 1 kilo madu kita cuma 99.000 aja. Nanti kalau mau beli 2 kilo kita biarin harganya. Oke, thank you banget yang udah membaik dengan madunya, boleh tulis di kolom komen ya.